Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita mau mulai kebaktian ini, kita mau berdoa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kembali kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus. Kembali kami boleh menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang baik, bahkan sangat baik buat setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kasih-Mu dan kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang beracara atas ibadah kami sore hari ini. Engkau yang melawat kami, Engkau yang mengurapi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang boleh membawa berkat sukacita dan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita percaya bahwa Engkau akan Immanuel Tuhan. Selalu beserta dengan setiap kami. Selalu memegang tangan kami Tuhan. Percaya Bapa, Engkau selalu ada mengasihi kami Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau jauh.
Kau jawab setiap kami. Kau lawat setiap kami rapat Yesus. Dan menolong kami. Menunjukkan hadiranmu. Ucapan kasih-Mu. Pulihkan setiap hati kami Yesus. Memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amin.
gagal, firman-Nya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rencanamu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, selalu buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, aku lagi hidup ada di dalam tanganmu, rencanamu Kau tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kau selalu ada, Kau selalu menolong. Kau mengerti kelemahan kami, Kau mengerti keadaan kami. Kau hadir untuk menolong bersama kami, membawa kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu, Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kami, Tuhan. Itu yang menjadikan kami beda dengan yang lain, Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah ingkar janji dalam kehidupan setiap kami. Ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan membawa segala kelemahan kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami. Engkau hadir, Engkau siap menolong dan memberkati
Sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Ini iman percaya kami. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa baik, berkuasa, menjadi penolong, juru selamat, segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Setiap kali kami datang beribadah kepada Tuhan, sungguh kami mencari hadirat-Mu, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kami. Itu yang menjadikan kami kuat, menjadikan kami berarti, menjadikan kami berharga menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah banyak memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya pujian kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, saatnya kami diperbaharui lewat firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu selalu limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Menuntut kami, menegur setiap kami, membawa hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan, dihargai Tuhan dan dihargai manusia. Ubah karakter kami Tuhan menjadi seperti karakter-Mu Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa sungguh-sungguh kami meletakkan hidup kami di dalam tangan Tuhan,
Tidak ada yang bisa kami sombongkan dalam kehidupan ini, Tuhan. Hidup kami seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Kalau kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biar Tuhan urapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh benar-benar kami terima, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, bahwa kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari pertengahan hingga akhir ibadah kami percaya Roh Kudus bekerja menguasai kami. Kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah 4 hal penting dalam hidup. Ya, sekali lagi 4 hal penting dalam hidup. Di dalam menjalani kehidupan ini tentu Bapak Ibu, saudara saya menghadapi berbagai macam hal. Ada kalanya kita senang, sukacita, gembira, bahagia karena mungkin sukses, berhasil, apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ada kalanya juga sebaliknya. Kita merasa sedih, susah, menangis, kehilangan, karena mungkin ada kegagalan, ketidakberhasilan, dan berbagai macam hal yang tidak kita harapkan sedang terjadi dalam hidup kita. Ya, itulah kehidupan. Untuk segala sesuatu di dunia ini selalu ada waktunya, ada masanya. Ada waktu, ada masa untuk tertawa, gembira, bersukacita. Namun ada masa, ada waktu sedih, menangis, dan susah. Tetapi percayalah bahwa Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Nah, dalam menjalani kehidupan ini ternyata ada 4 hal yang penting. Malam ini Tuhan mau ingatkan kita sekalian, termasuk saya tentunya, saudara ya, 4 hal yang mungkin 4 hal ini kita sudah tahu, tetapi kadang-kadang kita melewatkannya, kita melupakannya, kita mengabaikannya, sehingga akhirnya kehidupan yang kita alami tidak menjadi kehidupan yang indah seperti yang Tuhan mau, tetapi justru sebaliknya. Banyak orang jadi frustasi, depresi, kehilangan harapan, dan sebagainya. Ayo kita akan lihat hal apakah yang penting di dalam kehidupan umat Tuhan saat menjalani kehidupan. Ya, 4 hal yang penting yang harus ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Yang pertama, hal yang harus ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan saat menjalani kehidupan yang pertama adalah bersyukur. Ya, saya tidak bicara banyak tentang bersyukur karena saya yakin Bapak Ibu Saudara tentu sudah tahu apa itu bersyukur. Tetapi syukur adalah hal yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Mazmur pasal 50 di ayat yang ke-14 bagian A. Ayo kita lihat ya. Mazmur pasal yang ke-50 di ayat yang ke-14 bagian A. Dikatakan persembahkanlah syukur. Sekali lagi, persembahkanlah syukur. Kata persembahkan berarti sebuah kalimat perintah. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Syukur, ucapan syukur adalah sesuatu yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Tetapi tentu mengucap syukur, mempersembahkan syukur, memberikan syukur kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Dikatakan sebagai korban. Korban itu berarti sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Kalau mungkin kita berkata, oh Pak, kalau semua berjalan baik, saya pasti bisa bersyukur. Belum tentu. Ya.
Kadang ketika semua berjalan baik atau bahkan ketika kita menerima berkat, belum tentu kita bisa bersyukur, belum tentu. Saudara ingat kisahnya 10 orang yang sakit kusta, disembuhkan oleh Tuhan. Saat ketemu Tuhan, Tuhan bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. 10 orang yang sakit kusta berangkat menuju ke tempat imam berada di bait Allah. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba tahir, sembuh. Tetapi Alkitab mencatat yang kembali mengucap syukur, memuliakan Allah. Berapa orang, saudara? 1. Padahal ini terima berkat, terima kesembuhan, terima mujizat, terima pertolongan. Yang mengucap syukur cuma 1. Cuma 10%. Yang lain kemana? Tuhan sampai tanya, loh, bukankah tadi semua sembuh? Kenapa yang kembali untuk mengucap syukur hanya 1 orang ini? Di mana yang 9? Tuhan inginkan supaya setiap kita sebagai umat Tuhan belajar untuk bersyukur. Meskipun itu bukan hal yang mudah. Bersyukur dimulai, dilatih ya dari awal ketika kita menerima berkat Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, Bapak Ibu Saudara saya menerima berkat dari Tuhan. Salah satunya kesehatan. Kita bisa bernafas, kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita dengan baik. Kita bisa berpikir, ya, kita bisa beraktivitas. Bukankah semua itu adalah berkat dari Tuhan? Sudahkah kita bersyukur untuknya? Kalau kita nggak bisa bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan, apalagi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Mungkinkah kita bersyukur? Jawabannya pasti nggak bisa. Oh, diberi berkat aja nggak bisa bersyukur, apalagi mengalami hal yang tidak enak, yang tidak diharapkan. Pasti semakin tidak mungkin untuk bisa bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Setidaknya ada 3 alasan mengapa kita harus bersyukur. Ucapan syukur kita yang pertama itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, mari belajar untuk bersyukur. Saat kita bisa bersyukur, ucapan syukur kita itu menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya kalau kita nggak bisa bersyukur, kita sulit untuk bersyukur, maka tentu hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti Israel yang sering bersungut-sungut mendatangkan murka Tuhan atas hidup mereka. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu membuat suasana jadi indah. Kalau Bapak Ibu Saudara diam bersama, kumpul bersama dengan orang yang suka bersyukur, hati kita itu ikut gembira, ikut bahagia. Suasana kebersamaan itu menjadi indah. Tapi sebaliknya kalau kita ketemu, kumpul bersama, tinggal dengan orang yang sukanya itu menggerutu, bersungut-sungut, mengomel, pasti suasana di tempat atau di rumah itu jadi tidak enak. Sumpah, ya. Sudah ada problem masalah yang dihadapi, ini seorang di sekitar kita isinya cuma ngomel, bersungut-sungut, menggerutu, komplain, protes, dan sebagainya. Suasana tambah gak enak. Rasanya maaf, kudu ndak minggat aja, kudu keluar aja. Baru pulang sebentar, dia ngomel, tinggal pergi lagi. Gak betah, gak kerasa. Ya, itulah sebabnya pemazmur bilang lebih baik tinggal di atas sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Tapi saya percaya perempuan atau wanita di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Semuanya adalah wanita-wanita yang suka bersyukur. Tapi di luar sana banyak yang seperti gitu, suka ngomel, protes, marah, kecewa, ya, dan sebagainya. Sehingga suasana di rumah jadi gak indah. Yang ketiga, mengapa harus bersyukur? Karena ternyata ucapan syukur kita itu menghadirkan kuasa Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bersyukur, kuasa Tuhan itu bekerja, kuasa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ingat kisahnya Paulus dan Silas saat mereka ada di dalam penjara. Secara manusia orang di penjara pasti nggak enak, menderita. Dan mereka di penjara juga bukan karena kriminalitas yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, bukan. Mereka di penjara karena Injil yang mereka beritakan, membuat mereka ditangkap, dimasukkan di penjara. Di penjara pun mereka dibelenggu, tangannya, kakinya dibelenggu, tidak bisa gerak dengan bebas karena dibelenggu. Tapi saat situasi yang sangat
tidak enak, sangat membuat mereka menderita seperti itu. Alkitab mencatat mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, sehingga orang tahanan di sekitar mereka dengar puji-pujian yang mereka sampaikan, dengar ucapan syukur yang mereka naikkan, meninggikan, memuliakan Tuhan. Terjadilah mujizat yang luar biasa. Belenggu-belenggu yang membelenggu mereka lepas. Mengapa? Karena ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu menghadirkan kuasa Tuhan. Ya, ini hal yang pertama yang Bapak, Ibu, saudara saya penting untuk memiliki saat kita menjalani kehidupan. Meskipun ada berbagai macam hal yang Tuhan izinkan terjadi, ayo belajar untuk bersyukur. Latih diri kita untuk bersyukur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua yang penting untuk dimiliki setiap umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, yang kedua adalah berhikmat. Berhikmat. Ada sebuah ungkapan berkata, banyak orang memiliki pengetahuan, tetapi sedikit orang yang berhikmat. Ya, mau dapat pengetahuan sekarang gampang, apalagi dengan era kemajuan zaman, cari informasi, ya, mau belajar sesuatu, oh gampang, saudara tinggal cari di internet, ya, datang ke Mbah Google. Mbak Google, aku mau tanya caranya resep bikin kue ini seperti apa? Dapat, so. Mbak Google, aku mau tanya ini ada hal seperti ini harus bagaimana? Ya, wah, ini semua langsung dengan mudah bisa dijawab. Apalagi sekarang ada AI. Ada yang tahu AI, so? Tahu ya? Nah, mungkin beberapa juga sudah mulai buka-buka, so, ya. Di situ bisa cari informasi berbagai macam hal, dijawab, so. Bahkan mau buat ringkasan khotbah itu AI juga bisa membantu, so. Ya, sampai seperti itu, so. Luar biasa. Ya, jadi saya pikir wah, ini kemajuan zaman yang luar biasa, membuat orang bisa memiliki, mendapatkan pengetahuan dengan begitu mudahnya. Tidak perlu sampai sekolah. Ya, kalau yang bisa sekolah ya puji Tuhan. Tapi kalau yang tidak bisa sekolah bisa belajar melalui internet, belajar banyak hal. Banyak orang bisa memiliki pengetahuan, tetapi sedikit orang yang memiliki hikmat. Padahal hikmat itu yang terpenting. Orang yang berhikmat bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan, tetapi orang yang berhikmat dapat menggunakan pengetahuan itu dengan tepat atau bijaksana. Saya ulang dulu, ya. Orang yang berhikmat bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan, tetapi orang yang berhikmat dapat menggunakan pengetahuan itu dengan tepat atau bijaksana. Dicatat sebuah buku, ya, hikmat itu bisa diartikan penerapan yang bijaksana dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan. Sekali lagi, penerapan yang bijaksana dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan. Jadi ketika orang punya hikmat, so, ya, saat dia menghadapi sesuatu dalam menjalani hidup ini, dia bisa menerapkan. Dari apa yang dia tahu, dia bisa menerapkan. Kapan saya menerapkan? Di mana saya menerapkan? Bagaimana caranya saya menerapkan? Dia tahu. Itu orang yang berhikmat. Hikmat yang dimaksud di sini tentu adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita bisa membedakan yang baik dengan yang jahat. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita bisa menimbang. Waktu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kita bisa menimbang. Ini hal yang berguna atau tidak. Dengan hikmat, kita juga bisa memutuskan. Saya akan melakukan hal ini atau tidak. Ya, itu pentingnya hikmat. Membedakan, menimbang, memutuskan, dan akhirnya melakukan. Bagaimana supaya kita bisa dapat hikmat dari Tuhan? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu untuk bisa dapat hikmat dari Tuhan, Alkitab berkata, berdoa, minta hikmat. Yakobus 1 ayat yang kelima. Ayo kita lihat, ya. Kitab Yakobus pasal yang pertama di ayat yang kelima. Tetapi apabila
di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mungkin merasa diri kurang punya hikmat, perhatikan kalimat berikut, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Berdoa, minta kepada Allah. Kalau merasa diri, aduh, aku kok kurang ya, kurang punya hikmat, kurang berhikmat, pengetahuannya banyak, tapi hikmatnya kurang. Dikatakan minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta. Salomo di awal dia memerintah sebagai raja, menggantikan Daud ayahnya. Dia sadar usianya masih muda, dia harus memimpin bangsa yang besar. Dia merasa tidak sanggup, tidak mampu. Lalu dia berdoa, minta hikmat yang dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Diberi hikmat yang luar biasa, sehingga dengan hikmat yang Salomo miliki, dia bisa mengatur kerajaannya, mengatur pemerintahannya dengan luar biasa. Sehingga raja, ratu dari negeri lain datang ke kerajaannya, ingin melihat, menyaksikan bagaimana hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Mengapa itu terjadi? Karena Salomo berdoa, minta kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita merasa kurang memiliki hikmat, minta kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, pengetahuan itu baik, tetapi hikmat jauh lebih penting. Ya. Orang yang berhikmat, dia bisa tahu kapan menerapkan pengetahuan yang dia miliki. Bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan, tapi tahu kapan menerapkannya dengan tepat di dalam menjalani kehidupan. Pengkhotbah pasal yang ke-10 di ayat yang ke-10 berkata, ayo kita lihat ya, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Jadi kalau besi tumpul, ya, waktu besi itu mau digunakan untuk menggergaji atau mungkin untuk memotong sesuatu, pisau, mungkin begitu saja. Tapi tumpul karena belum diasah, tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi kalau sudah diasah, sekali sabet, wah, itu bisa langsung kelihatan hasilnya. Lanjut. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau mau berhasil, Alkitab berkata yang penting adalah hikmat. Kerja keras itu baik, kerja cerdas itu lebih baik, kerja dengan hikmat itu yang terbaik. Saya ulang ya, kerja keras itu baik, tidak salah. Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Disuruh rajin. Ya, kerja keras tidak salah, kerja keras itu baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu namanya kerja cerdas. Yang terbaik lebih lagi, kerja dengan hikmat. Ya, jadi penting memiliki hikmat. Satu ayat lagi ya, Amsal pasal 24 di ayat yang ke-14. Amsal pasal 24 di ayat yang ke-14 dikatakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maksudnya mendapat hikmat, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau Bapak Ibu saya punya hikmat yang dari Tuhan, dikatakan engkau mendapat hikmat, maka pasti ada masa depan. Banyak orang takut dengan masa depan. Gimana ya masa depan saya? Pemuda-pemudi takut, bingung. Waduh, sekarang cari kerja juga susah. Beberapa orang cerita ya, apalagi kalau baru lulus, fresh graduate, waduh susah. Kecuali mungkin warisan pekerjaan dari orang tua, nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau enggak, aku cari kerja sekarang susah. Banyak orang yang di PHK, ya, perusahaan-perusahaan itu banyak yang merampingkan, ya, pekerjaannya dikurangi, ya, sehingga akhirnya banyak pengangguran. Cari kerja semakin sulit. Ya, dulu S1 itu mudah cari kerja. Sekarang S1 yang pengangguran, lulusan S1 sarjana juga banyak.
Bahkan beberapa orang S1 tuh sampai jadi, maaf, tukang sapu jalan. S1 loh, Saudara. Jadi ini apa namanya, supir ojek online. Gak ada pekerjaan, terpaksa. S1 loh, padahal sarjana. Ya, hidup makin sulit. Tetapi dikatakan kalau orang yang punya hikmat, orang yang mendapat hikmat, Alkitab berkata ada masa depan. Ya, jadi mari Bapak Saudara dan saya sama-sama kita rindukan hikmat. Kita minta, kalau kita merasa Tuhan, aku masih kurang, aku minta berikanlah aku hikmat. Ya. Nah, selain berdoa minta hikmat, hikmat juga bisa didapat kalau kita itu suka merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 di ayat yang ke-99. Mazmur 119 di ayat yang ke-99. Demikian firman Tuhan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu atau firmanmu, Tauratmu, kurenungkan. Firman Tuhan yang direnungkan membuat seseorang lebih berakal budi. Lebih berakal budi itu artinya punya hikmat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan saya suka merenungkan firman Tuhan yang kita simpan dan kita renungkan, itu membuat kita jadi orang yang berhikmat. Ya, jadi dapat hikmat bisa melalui berdoa, lalu juga bisa melalui membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, dapat hikmat juga ketika menerima didikan. Ya, pemuda-pemudi biasanya akan sering mendapat nasihat, didikan dari orang tua. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan buat anak-anak. Anak-anak hadir, lahir di dunia ini melalui siapa? Melalui orang tua. Tidak ada loh anak-anak yang tiba-tiba muncul, belum. Tidak melalui orang tua tiba-tiba anak itu muncul di dunia. Tidak ada, Saudara. Kalau sampai ada, wah itu sudah pasti sesuatu yang ajaib. Tidak ada. Setiap anak yang datang lahir ke dunia ini pasti melalui orang tua. Ya. Nah, orang tua dititipi oleh Tuhan anak. Orang tua jadi wakilnya Tuhan buat anak. Nah, anak yang ngerti, kalau diberi nasihat oleh orang tua, dia akan mendengarkan. Karena nasihat dari orang tua itu menjadi hikmat buat anak-anak. Amsal 29 di ayat yang ke-15. Ayo kita lihat ya. Amsal 29 di ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tongkat itu bicara pukulan, teguran itu bicara tentang nasihat. Ya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, memberikan hikmat. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi anak yang dibiarkan maksudnya anak yang tidak dididik, anak yang tidak dinasehati, anak yang tidak diarahkan, tidak ditegur, dia akan mempermalukan ibunya. Ini yang kita ngomong. Orang tua punya tugas ngajari anak-anak. Ya, nggak cuma sekedar bisa melahirkan, nggak cuma sekedar bisa menjaga merawat, tapi punya tugas mendidik, mendewasakan anak-anak di dalam iman dan takut akan Tuhan. Dan itu bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang mudah. Ya, yang sudah jadi orang tua kan pasti tahu ya, betul ya, para orang tua ya, membesarkan anak-anak itu gampang nggak sih? Nggak gampang. Ya, betul. Sebuah pergumulan. Uangnya saja untuk ngasih makan, nyekolahkan, berikan susu, itu aja sudah pergumulan. Lah, apalagi mau didik anak bertumbuh di dalam kebenaran. Waduh, itu lebih sulit lagi. Betul, tidak gampang. Tapi itu tugas. Ya, kalau Tuhan memang sudah percaya kita, ya sebagai orang tua, dititipi, dianugerahi anak, kita punya tugas, punya tanggung jawab. Suatu saat nanti kalau kita pulang, Tuhan akan tanya. Salah satu yang Tuhan tanya, anak yang kutitipkan kepadamu, sudahkah engkau mendidiknya di dalam iman dan takut akan Tuhan?
Sudahkah ia menjadi generasi ilahi yang hidup di dalam kebenaran? Itu yang Tuhan akan tanya. Ya, jadi orang tua itu memang tidak mudah. Tapi ayo kita belajar minta hikmat Tuhan, ya, supaya kita bisa jadi orang tua yang bijak. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membawa anak-anak di dalam iman dan takut akan Tuhan, mendidik mereka bertumbuh menjadi generasi ilahi. Nah, dari sisi anak-anak, kalau terima didikan, diterima dengan baik. Mungkin awal didengar ya tidak enak, ya, namanya ditegur, dinasehati, kadang mungkin agak dimarahi, tidak enak. Namanya orang ditegur itu tidak ada yang enak, sudah ada. Kalau dipuji itu enak. Kamu kok cantik ya, kamu kok pintar masak ya, kamu kok begini, senang. Tapi kalau ditegur, dimarahi, nggak ada orang yang bilang enak ya ditegur, itu tidak ada. Siapapun yang menegur kita, pasti rasanya waktu terima pertama kali nggak enak. Tapi anak-anak yang ngerti, kalau dia sedang menerima nasihat, didikan, teguran dari orang tua, mungkin awal pertama nggak enak, tapi dia coba membuka hatinya, dia pikirkan, dia renungkan apa maksud nasihat yang orang tua berikan. Nah, kalau dia mau menerima nasihat, teguran, didikan itu dengan baik, dengan senang hati, itu akan mendatangkan hikmat. Tadi Amsal yang sudah kita baca berkata, ya, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Ya, jadi ini hal yang kedua. Hal yang penting dalam menjalani kehidupan adalah hikmat. Yang ketiga, saudara, hal yang penting dalam menjalani kehidupan, yang pertama bersyukur, yang kedua berhikmat, yang ketiga adalah waspada. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama. Jadi ini serial, ya, minggu yang lalu kita khusus belajar tentang waspada, hidup dengan waspada. Ternyata waspada adalah salah satu hal yang penting dalam Bapak Ibu Saudara saya menjalani kehidupan. Kalau kita nggak waspada, itu bahaya. Ingat minggu lalu kita belajar, iblis musuh kita itu dikatakan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum cari kesempatan untuk menerkam, menghancurkan hidup kita. Tuhan Yesus saja waktu ada di muka bumi diserang, dicobai untuk dijatuhkan. Tapi Tuhan tidak bisa dijatuhkan. Dan setelah mencobai Tuhan Yesus, Alkitab mencatat iblis mundur. Tapi iblis mundur bukan untuk tidak melakukan apa-apa, bukan. Alkitab berkata ia mundur, ia menunggu waktu yang baik untuk menyerang kembali. Nah, kalau kita lengah, kita tidak waspada, iblis keliling cari kesempatan, kena kita, dihancurkan. Banyak anak-anak muda, ya, termasuk juga anak-anak muda Kristen, mereka kurang atau tidak waspada, hidup mereka jadi hancur karena tidak waspada. Iblis berusaha untuk menghancurkan. Selain iblis juga waspada terhadap ini, keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Kadang-kadang tanpa kita sadar, ya, keinginan daging kita ini membuat kita melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka. Itu membawa kepada kehancuran. Ya, waspada. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, yang terakhir, hal yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan saat menjalani hidup ini. Yang pertama bersyukur, yang kedua adalah berhikmat, dan yang ketiga adalah waspada. Yang keempat, yang terakhir, hal yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan dalam menjalani kehidupan, yang keempat adalah belajar. Belajar. 1 Korintus 13 di ayat yang ke-11. Ayo kita buka, ya. 1 Korintus 13 di ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Stop sampai situ dulu, ya. Nanti kita lanjut kalimat berikutnya. Orang yang masih kanak-kanak, ya, atau anak-anak, itu dikatakan kalau ngomong, ya ngomongnya seperti anak-anak, namanya saja anak-anak tuh, ya. Perasaannya juga seperti anak-anak, pikirannya juga seperti anak-anak, karena memang masih anak-anak, bisa dimengerti, wajar, lumrah, manusiawi. Tapi kalimat berikut kita lihat. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini bicara tentang pertumbuhan.
menuju kepada kedewasaan. Dan ini hanya bisa didapat melalui proses pembelajaran dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengalami ya proses pembelajaran dalam hidup ini, umurnya bertambah tapi tidak pernah dewasa. Menjadi tua itu bukan pilihan. Bapak Ibu Saudara saya, menjadi tua, umur kita bertambah, itu tidak bisa milih. Tidak bisa kita berkata, Pak, saya mau berhenti di usia 25 tahun, tidak mau nambah lagi, Pak. Tahun depan 25, 2 tahun lagi 25, 10 tahun lagi 25. Saya tanya, bisa dong? Tidak bisa. Tidak bisa. Intinya kita tetap umur 25, tapi masalahnya tidak bisa. Bertambah tahun, umur kita juga bertambah. Rambut juga jadi putih, ya, rambut jadi memutih, ya. Tapi sebagian sudah enggak kok, karena rambutnya di sekarang kan rame disemir, ya, semua pada nyemir, ya, semir warna apa, warna hitam, coklat kehitaman atau apalah yang lain, ya. Enggak apa-apa, silakan aja mau disemir ya, boleh, selama itu udah warna yang wajar, ya. Tapi jangan sampai semir warna hijau gitu. Saya ketemu saudara juga bisa kaget, kok jadi hijau rambutnya? Itu orang-orang golongan tertentu ya, yang golongan apa itu, wah rambutnya tuh warnanya sampai dia tuh kaget, ini warna apa ya? Warna yang wajar masih oke, boleh saja. Tapi yang bilang saya nggak mau disemir Pak, saya mau tetap karena putih, rambut putih itu adalah mahkota. Ya silakan saja ya, yang semir tidak salah, tidak disemir juga tidak salah, tidak apa-apa. Ya, jadi silakan saja, tidak perlu nilai, tidak perlu menghakimi yang lain. Mau nyemir ya silakan. Yang mempertahankan rambutnya tetap putih ya silakan, tidak apa-apa. Ya. Nah, rambut putih, umur bertambah itu bukan pilihan, itu akan kita jalani. Setiap orang akan alami. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Itu keputusan yang kita buat. Ya, umur bertambah, rambut putih itu bukan keputusan, bukan pilihan, itu harus kita lewati. Tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan yang kita buat. Saya pernah menjumpai ada orang yang secara umur, ya, itu mestinya umurnya sudah lebih dari dewasa. Ya, karena umurnya bukan umur 20-an, bukan, umurnya sudah 40 lebih. Tetapi aneh, pikirannya, perasaannya, kata-katanya, tindakannya masih seperti anak-anak. Tuh kan aneh, kok bisa Pak? Ya bisa. Karena Pak, menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Pilihan. Jadi tidak semua orang yang umurnya sudah cukup itu pasti dewasa, belum tentu, ya belum tentu. Umurnya bertambah betul, tapi kedewasaannya belum tentu bertambah, belum tentu. Karena dewasa itu adalah sebuah pilihan. Kedewasaan bisa didapat ketika seorang mau melewati proses pembelajaran. Proses pembelajaran membuat yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu. Semua itu melewati proses pembelajaran. Nah, kalau mau jujur, siapa orang yang begitu lahir langsung bisa semua? Tidak ada. Semua bisa dilakukan kalau melewati proses. Betul ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya merenungkan dengan baik, semua melalui proses. Ya, kayak apa musik ini ya, mereka bisa main musik ini melewati proses. Gak tiba-tiba begitu lahir tiba-tiba bisa mukul drum, ya gepuk asal-asalan ini saja ya, tidak karu-karuan. Ya, tiba-tiba bisa main gitar, enggak, proses, ada pembelajaran prosesnya. Kalau tidak melewati prosesnya tidak bisa. Tidak tahu jadi tahu, tidak ngerti jadi ngerti, tidak bisa jadi bisa, tidak mampu jadi mampu. Belajar merupakan keputusan yang harus kita buat. Kalau kita mau melewati proses pembelajaran, maka proses pembelajaran yang kita lewati itu akan membuat keputusan kita berikutnya menjadi semakin bijak dan hati-hati. Ya, contohnya dalam hal janji. Saya belajar dulu. Saya gampang ya, kalau ada orang ngomong ya beresin. Ya dulu sebagai waktu masih umur 20-an kalau ada orang ngomong saya, oh ya siap beres gitu. Ya. Tapi setelah umur bertambah, saya mulai merenung gitu ya. Saya mulai mikir, kok gampang ya aku ngomong siap beres.
Memangnya aku pasti bisa melakukan? Janji itu bagaikan seperti utang, ya. Kalau orang utang harus apa? Bayar. Kalau utang tidak bayar ya salah, dosa. Karena apa? Itu milik orang lain yang kita pinjam, ya harus kita kembalikan. Kalau memang belum bisa kembalikan ya harus ngomong. Jangan sampai tidak bisa kembalikan lalu hilang. Oh bahaya. Itu tidak benar di mata Tuhan. Maaf, itu pencuri. Orang kalau utang pinjam barangnya orang nggak bisa kembalikan, yang ngomong terus datang. Gentleman ya, orang yang gentle, sportif datang. Pak, Bu, mohon maaf. Saya memang berhutang kepada bapak saya, tapi saya masih belum bisa mengembalikannya. Saya mohon maaf, saya minta waktu. Tapi saya nggak berani janji. Kapan saya bisa mengembalikan? Saya nggak berani janji. Tapi begitu saya ada berkat, langsung saya akan kembalikan. Saya cicil mungkin, saya angsur. Saya nggak bisa kembalikan nilai besar langsung senilai yang saya hutang, tapi saya angsur. Nah itu bagus, itu sportif, itu yang benar, Jangan sampai banyak orang kalau mau utang, waduh mulutnya manis, buatong itu baik, giliran utangnya jatuh tempo, ngamuk, sampai si ngasih utang ini bingung, kisah jadi si utang sopo, betul jadi. Kalau mau utang itu wapiin minta ampun, ya waduh, ya. Tapi giliran jatuh tempo bayar suku ditagih. Wah, kok ngamuk sing ngasih utang ini sampai bingung. Iki sing salah sopo gitu ya. Sing salah sono tapi kok sing diamuk malah sing sini ya. Itulah manusia. Nah, karena itulah anak-anak Tuhan dilatih Tuhan belajar hidup berpadan dengan apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu firman Tuhan berkata begitu. Ya, kita diberi hikmat oleh Tuhan. Ya karena kan kita sudah minta hikmatnya, kita diberi hikmat untuk bisa mengatur, mengelola. Kalau pendapatan kita, misalkan nih ya, saya ngambil nilai contoh saya 1 juta, ya sudah belajar mencukupkan diri dengan nilai pendapatan yang kita punya. Kelola dengan baik, dengan benar, minta hikmat Tuhan. Jadi bendahara yang baik, cukupkan diri. Jangan pendapatannya 1 juta tapi gaya hidupnya kayak orang yang gajiannya 5 juta. Ya utang juga pasti. Besar pasak daripada tiang. Lama-lama Pak, ambruk. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya jadi kriminal, masuk penjara. Banyak orang seperti itu, pakai jurus ciak cao. Tahu ya ciak cao? Ciak itu makan, ya. Cao itu minggat, lari, pergi, ciak cao. Nah, anak Tuhan tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Itu tidak memuliakan Tuhan, itu dosa, itu mencuri. Firman Tuhan bilang jangan kamu mencuri, dosa. Jadi kalau aku gitu jangan bilang buat apa Pak, Tuhan yang ngerti, Tuhan yang maklum. Siapa sih bilang? Diri kita yang ngomong. Tapi Tuhan tidak pernah maklum. Kalau kita memang pinjam ya kita harus siap untuk menghadapi, berani menghadapi, berani ngaku, berani minta maaf, minta kelonggaran waktu dan sebagainya. Oke, nah kita kembali ya. Hati-hati dalam berjanji, jangan gampang janji. Nah ini saya juga latih diri saya. Jadi kalau sekarang ya ada suatu hal, saya tidak berani gampang janji, saya tidak berani langsung ngomong, oh ya beres, tidak berani. Saya bilang, iya, tak coba ya, nggak bisa. Tapi tidak bisa ya, mohon maaf, saya bilang. Tak coba, saya tidak berani janji. Karena Pak, janji itu tidak main-main. Ya, nah ini proses pembelajaran membuat kita semakin hati-hati, membuat kita semakin bijak. Dalam hidup ini kita bisa belajar dari banyak hal. Belajar dari kegagalan, belajar dari kesulitan, belajar dari keberhasilan, dan terutama belajar dari firman Tuhan. Membuat kita makin banyak belajar. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-71. Ayo kita lihat ya, sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Mazmur pasal 119 di ayat yang ke-71. Demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Atau dengan kata lain, supaya aku belajar firman Tuhan. Jadi belajar itu ternyata banyak. Melalui kegagalan kita bisa belajar, melalui keberhasilan kita bisa belajar, melalui kesulitan kita bisa belajar, melalui firman Tuhan yang kita terima,
kita juga bisa belajar. Ya, inilah 4 hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita, termasuk saya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya rindu mengalami hidup yang indah ya di dunia ini, meskipun ada tantangan, ada kesulitan yang kita hadapi, tapi kita bisa mengalami kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Ayo belajar sama-sama 4 hal ini, mulai kita praktekkan. Yang pertama dimulai dengan apa? Bersyukur. Syukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ya, entah itu apa saja, mungkin hal yang kelihatannya kecil, tapi belajar untuk bisa bersyukur. Bahkan ketika sesuatu yang tidak enak terjadi pun belajar untuk bisa bersyukur. Mengapa? Karena kita yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Yang kedua, berhikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Belajar dari firman, renungkan firman, itu memberikan hikmat. Anak-anak menerima nasihat, didikan, teguran, itu juga mendatangkan hikmat. Yang ketiga, waspada. Hati-hati, tidak gegabah, tidak lengah. Karena kalau kita lengah, iblis bisa nyerang kita, menghancurkan kita dengan mudah. Wong tua Yesus saja mau diserang, dijatuhkan, kok lagi kita? Seberapa kuatnya kita? Ya, kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, jatuh. Dan yang keempat, yang terakhir, belajar. Sampai kapan belajar? Belajar itu terus kita jalani dalam hidup Yesus. Sampai kapan? Jawabannya sampai mati. Sampai mati. Sampai tinggalkan dunia, terus belajar. Belajar menjadi semakin lebih baik. Belajar untuk menjadi semakin lebih benar. Belajar untuk semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu semua melewati proses pembelajaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita terima bersama pada malam ini membawa Bapak, Ibu, saudara saya bersama-sama, yuk kita praktekkan. Ya, kita latih 4 hal ini, kita terapkan 4 hal yang sederhana, 4 hal yang sudah kita tahu, tapi mungkin kadang kita lewatkan, kita tidak lakukan dalam hidup kita. Jika ada banyak hal yang terjadi yang semakin memberatkan hidup kita, ayo sama-sama kita latih 4 hal ini, sehingga rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita boleh terkenal. Silakan Pak Mimbar kembali maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita terima. Minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara bersama saya juga jemaat Tuhan, kita siapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat ujian ini kita akan katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Biarlah boleh menjadi doa dan kerinduan kita. Aku rindu Tuhan, aku boleh jadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
kehidupan yang indah di dalam Tuhan saat kami ada di dunia ini. Meskipun melewati berbagai macam hal, tapi kami bisa tetap melewati, menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau kami bisa dan mau belajar lakukan 4 hal ini, melatih untuk bersyukur, menjadi orang yang berhikmat. Kalau kami mungkin kurang hikmat, biarlah kami berdoa, minta kepada Tuhan sumbernya hikmat. Kami latih diri kami untuk suka merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada umat-umat Tuhan yang mencintai firman Tuhan. Dan anak-anak yang menerima nasihat, didikan, teguran, kalau mau menerimanya dengan baik, itu juga akan menjadi hikmat buat kehidupan mereka. Demikian juga kami mau belajar menjadi orang yang waspada. Karena kami sadar iblis musuh kami ingin menjatuhkan, menghancurkan kami. Bahkan juga kedagingan, hawa nafsu kami seringkali juga bekerja membawa kami jatuh ke dalam dosa. Tapi biarlah kami berjaga-jaga, siap siaga, hati-hati, waspada, tidak lengah. Dan yang terakhir, kami mau melewati kehidupan dengan proses pembelajaran. Sehingga lewat proses pembelajaran kami boleh menjadi semakin tahu, semakin mengerti, semakin bisa, semakin mampu tentunya untuk hal-hal yang baik, positif, dan benar. Sehingga membawa hidup kami semakin lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami boleh jadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami, di dalam keluarga, dimanapun kami berada, kami boleh jadi berkat. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima bersama. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GPI Rahel, Tuhan berkati setiap umat-umatmu yang diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, Tuhan menilai merawat setiap mereka. Untuk mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap percaya, kami tetap menantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biar dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami boleh semakin dekat Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap kami umat-umat Tuhan, demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri. Kami rindu sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuasa dan kasih Tuhan semakin bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sedang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekarang sampai berjumpa di waktu yang akan datang.